54. Alhamdulillah, ucapnya kala selesai menghitung lembaran uang kertas hasil dari panen getah minggu ini. Wajahnya begitu sumringah. Gegas ia menaiki sepeda ontelnya, ingin cepat sampai ke rumah lalu pergi ke kota kecamatan untuk membeli ikan laut kesukaan ibunya. Din masih menggarap kebun karet milik abangnya. Rencananya minggu depan baru berhenti dan mulai ikut amala. Tak seberapa lama, ia pun sampai di belakang rumahnya, sengaja tidak lewat jalan depan. Baru saja menyandarkan sepeda berwarna hitam itu ke pohon kelapa, sayup-sayup terdengar suara rintihan sang ibu. Dien, Dek, Din langsung berlari ke kamar mandi yang berada tak jauh dari bangunan rumah. Membuka cepat pintu terbuat dari seng, matanya langsung menemukan sosok Renta tengah berusaha mengesot mencapai daun pintu. "Emak," Din segera mengangkat badan sang ibu yang bagian bawahnya basah. Wanita tua ini kencing di celana, bahkan bau tak sedap langsung menusuk indera penciuman. "Jahanam kalian," rutuknya dalam hati, tahu betul semua ini perbuatan siapa. Sekuat tenaga menahan emosi yang siap meledak. "Tunggu sebentar di sini ya, Mak." Din mendudukkan badan ibunya pada sofa di belakang rumah yang busanya sudah amblas. Emak Inong hanya bisa merespon dengan anggukan. Akibat stroke ringan, dia kesusahan berbicara, sebelah tangannya pun tak lagi bisa digerakkan, sehari-hari lebih banyak rebahan di atas tilam. Din mengecup pucuk kepala ibunya yang terasa panas dikarenakan terlalu lama terbakar sinar matahari. Kamar mandi mereka tak seluruhnya tertutup atap. Wanita berpakaian kemeja dan celana panjang itu mengeluarkan parang dari sarung yang terikat tali tambang di pinggang. Tatapannya begitu tajam penuh dendam, tak peduli bila yang mau dibantainya saudara kandungnya sendiri. "Abang," gelik. Indri tengah duduk di pangkuan sang suami, bagian atasnya diremas oleh Zulham. Mereka tak menyadari sosok yang sudah berdiri di belakang, siap menerkam. "Dasar binatang, manusia sampah, kalian apakan emakku, habislah kau sundal." Din menjambak rambut panjang kakak iparnya, memotong serampangan menggunakan parang. Lengannya menjepit batang leher sampai Indri terseret dari pangkuan sang suami. Tak sampai di situ, begitu Indri terlepas lalu berdiri, perutnya ditendang dan badannya menghantam pintu kamar. Brak, daun pintu terbuat dari triplek pun jebol bersamaan dengan badan Indri menghantam lantai. "Ark, abang tolong." Indri merintih kesakitan. Din menatap nyalang abangnya yang baru saja mengancingkan resleting celana. "Iblis kau Zulham." Beruntung Zulham bisa menghindar, sehingga benda tajam yang diayunkan adiknya itu tak melukai kulitnya. "Cukup Din, aku bisa melaporkanmu ke polisi." Ancamnya masih mencoba menghindar. Din bergeming, sorot matanya penuh api amarah, membuang parang ke sembarang arah. Kemudian menerjang badan Zulham sampai menghantam lantai semen halus. "Mati saja kau, anak durhaka, kau buang emak ke kamar mandi. Kau biarkan dia berkubang dengan kotorannya sendiri. Mati saja kau, mati." Baf, baf. Din yang duduk di atas perut Zulham, berhasil membogom rahang abangnya, tak memberikan celah untuk laki-laki itu melawan. Zulham tak tinggal diam, ia menghentakkan kakinya agar bisa bangun, lalu menamparkan kedua pipi Din. Keadaan menjadi berbalik. Din berada di bawah, lehernya dicekik sampai kesusahan bernapas. "Pelak, pelak, bukan salahku, tapi emas saja yang sangat merepotkan." Tiap beberapa menit terus merusuh, selalu cakap ingin kencing lah, mau ini dan itu. "Daripada capek, aku letak saja dia di sana, biar tak payah terus menggotongnya. Lagi pula setiap 1 jam sekali ku tengoknya, makanan dan minum juga bisa dijangkaunya." Amarah Din semakin membara. Zulham memperlakukan ibu kandung mereka layaknya hewan peliharaan. Din mencoba melepaskan cengkeraman tangan Zulham yang mencekik lehernya. Namun, tak jua berhasil. Tenaga Zulham bukan tandingannya di saat perutnya menahan lapar. "BUGH,
BUGH. Amala datang tepat waktu, memukul keras serta berkali-kali punggung Zulham dengan batang kayu yang dibawanya. Ark, Zulham mengerang kesakitan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Din. Sekuat tenaga mendorong dada abangnya sampai terjengkang. Din terbatuk-batuk kala menghirup rakus oksigen. Secepatnya kembali berdiri dan langsung menginjak perut Zulham menggunakan sepatu bootnya. Berani kau mendekat, ku hantam kepalamu menggunakan kayu ini. Amala mengancam, menatap Nyalang Indri yang hendak membantu sang suami. Iblis pun sungkan bertemu dengan kau, Zulham. Maling kundang pun kalah kejam dibandingkan dirimu. Bajingan kau setan. Din masih terus menendang Zulham. Mencoba melepaskan sesak dadanya. Sakit tak kasat mata itu sungguh sudah mendarah daging. Akibat laki-laki inilah dia menikah dengan Fikar yang tak lain kepala pemborong bangunan di mana sang abang dulunya bekerja. Hentikan Din. Zulham memohon belas kasihan, badannya sudah remuk redam. Sepatu berat miliknya adiknya bertubi-tubi menyiksa. Cukup Din, kau bisa membunuhnya. Biarkan dia menjadi urusan kami. Pak RW datang dan berusaha membujuk wanita yang sedang dikuasai amarah. Dia tadi diberitahu oleh Ayek. Amala menarik tangan Din, agar sang sahabat menghentikan aksinya. Sedangkan Indri langsung membantu sang suami. Bawa Zulham ke rumah saya. Titah Pak RW kepada dua pemuda yang tadi ikut bersamanya. Zulham pun dipapah, mulutnya tak henti-hentinya menyumpah serapah. Indri sangat malu dikarenakan rambutnya separuh panjang, sebelahnya lagi cepak. Hiks. Tangis Din pecah, tak menyangka mendapati wanita yang sangat dicintainya diperlakukan begitu tak manusiawi. Amala memeluk erat tubuh Din, mengusap punggung sambil mengucapkan kata-kata penghiburan. Kau urus lama, biar rumah, aku yang membersihkan. Amala membantu Din berdiri. Di kamar mandi, wanita yang masih berstatus sebagai seorang istri secara negara itu sedang memandikan ibunya. Hatinya menangis darah, sebisa mungkin tak menumpahkan air mata agar sang ibu tak khawatir. Apa yang hendak ditutupi, Mak? Tak pun ada isinya lagi, hanya tersisa kulit kendurnya saja. Ibarat buah kelapa, emak itu tinggal ampasnya, rasanya pun hambar. Candanya kala sang ibu menyilangkan sebelah tangannya yang masih sehat untuk menutupi dadanya. Penuh kasih ia membasuh, menyabuni badan wanita yang sudah melahirkannya ke dunia ini. Din berjongkok, tangannya bertumpu di lutut sang ibu yang duduk pada kursi kayu, menatap lembut mata kelabu Emak Inong. Emak, Din janji, mulai sekarang akan selalu berada di samping Emak. Tak mengapa hanya makan nasi dengan garam, asal ibunya tak lagi mengalami kejadian tadi. Amala begitu cekatan membersihkan rumah Din, membuka sprei bau pesing dan mengangkat tilam, lalu menjemurnya di halaman yang terkena sinar matahari. Kak, Ayek memanggil Amala. Ya, kenapa? Bang Zulham menuntut ganti rugi. Kalau tak dituruti, mau melaporkan Kak Din ke kantor polisi, ucap Ayek takut. Wajah Amala mengeras, rahangnya mengetat. Awas kau Zulham. Ayek, kau pergilah ke timbangan getah. Tolong panggilkan Bang Agam serta Bang Zikri. Pinta mereka secepatnya datang. Bersambung. 55. Assalamualaikum. Wahyuni datang dengan membawa rantang susun 4. Di belakangnya ada Ita, pengasuh Siron. Waalaikumsalam. Sahut Amala yang baru selesai menyapu rumah Din. Din baru saja selesai memakaikan ibunya baju serta songkok kepala. Dia sendiri belum bersih-bersih badan, kemejanya basah dikarenakan tadi memandikan Emak Inong. Masya Allah, sudah cantik sekali emak kita ini. Wahyuni mencium pipi ibunya Din. Emak, mau tak ke rumah Yuni? Siron rindu sangat dengan neneknya. Mata Din langsung berkaca-kaca, tahu betul maksud sahabatnya. Emak Inong pun mengangguk. Ita segera menggendong belakang badan kurus wanita yang umurnya tidaklah terlalu tua. Tapi, akibat kehidupan yang keras dan kondisi fisik sering sakit-sakitan,
Emak Inong terlihat seperti wanita berumur 65 tahunan. Ayo kita makan dulu. Aku rindu masa-masa dulu saat kita selalu bertukar menu. Wahyuni membuka rantang tadi, ada nasi, sayur buncis dan sambal ikan gabus. Dalam diam ketiga wanita yang sudah bersahabat sedari kecil itu menikmati hidangan. Air mata Din jatuh membasahi piringnya, tenggorokannya terasa tercekat. Tak elok makan sambil menangis, sini biar aku suapi saja. Amala mengambil piring Din, menggunakan tangan dia menyuapi sahabatnya yang masih terguncang. Makasih, ucap Din terbata-bata, hatinya sangat terharu. Kembali kasih, Wahyuni dan Amala memeluk Din, selama ini mereka selalu berbagi suka dan duka, tak membedakan kasta. Apalagi Wahyuni yang selalu menganggap semua orang sama rata kedudukannya. Agam, Pak RW dan dua pemuda desa, sudah duduk di ruang tamu rumah Din. Di hadapan mereka ada si Zulham yang meringis menahan sakit akibat sudut bibirnya robek. Zikri tak bisa datang dikarenakan belum selesai menimbang getah karet. Indri menatap nyalang adik iparnya yang sudah membuat tampilannya mirip orang-orangan sawah. Din yang duduk bersebelahan dengan Wahyuni dan Amala, membalas sengit tatapan wanita yang tadi ia aniaya. Dirinya sendiri sudah mandi dan berganti baju. Benar bila kau menuntut ganti rugi, Zulham? Tanya Agam dengan nada tegas. Tentu saja, tanya kau lihat, wajahku yang babak belur ini. Jawab Zulham tanpa sungkan. Pak RW dan kedua pemuda begitu geram saat Zulham memanggil Agam hanya nama saja. Seluruh warga desa, bila yang berumur lanjut akan memanggil Nak Agam, sedangkan pemuda atau seumuran menyebut Bang Agam. Semua itu sebagai bentuk menghormati dikarenakan Agam sangat dermawan. Laki-laki itu pun tidak mau dipanggil dengan sebutan Pak, Tuan, ataupun Juragan. Berapa yang kau pinta? Agam menatap datar wajah sumringah Zulham. 500.000, sahutnya cepat sambil membayangkan nilai uang sebanyak itu. Mata Indri pun langsung berbinar cerah. Baik, tapi dengan satu syarat. Kalau kau bisa mengalahkan Pak Cikleman, aku akan melipat gandakan jumlah uangnya. Bagaimana? Usulnya. Semua pasang mata yang ada di sana terbelalak. Tentu mereka tahu betul siapa Pak Cikleman. Sebelum tobat dan menjadi penjual sayur keliling, dia adalah seorang preman di kota kecamatan. Indri menyenggol lengan suaminya, tanpa berpikir panjang langsung mengangguk agar Zulham setuju. Beberapa menit kemudian, mana yang hendak melawanku? Pak Cikleman turun dari motor, tadi seorang pemuda menjemput dirinya. Kaukah itu, Zulham? Maju kau, biar ku adu macam ayam. Sebagaimana kau suka sekali judi sabung ayam. Pak Cikleman menggulung lengan kaosnya, memamerkan otot liat. Zulham menelan air liurnya, menatap ngeri badan tinggi besar Pak Cikleman yang seperti tukang pukul. Namun, tak urung dia tetap maju juga. Saat ini mereka berada di belakang rumah Din, memilih lahan sepi agar tak ada yang mendengar suara ribut. Pak Cikleman maju mendekati pria yang sekujur tubuhnya bergetar. Tanpa aba-aba langsung menghantam rahang bawah Zulham. BUGH, tubuh Zulham langsung ambruk, dia terbatuk mengeluarkan darah segar dan dua biji giginya ikut tanggal. Ark, gidot giku, raungnya, terkapar sambil menahan nyeri luar biasa. Mulai besok, pakailah daster. Malu aku mengakui kau sebagai laki-laki. Baru satu kali hantaman sudah keok. Kau ingat ini Zulham, takkan ada lagi hari cerah setelah perbuatan laknatmu terhadap Emak Inong. Pak Cikleman mundur, mengibaskan tangannya. Din melemparkan buntalan spray yang berisi pakaian Zulham dan Indri. Dia juga melempar uang hasil panen getah. Pergi kalian, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumahku. Indri memungut buntalan itu dan lembaran uang kertas. Jangan berlagak kau, tanpa kebun kami, bisa apa kau? Yang ada mati kelaparan, bukan urusan kau. Enyahlah kalian,
Din memekik mengusir dua orang hama. Zulham terseok-seok menyeret kakinya, langkahnya bagaikan orang mabuk. Dia duduk di jok belakang sambil memangku barang yang tadi dibuang oleh Din. Dalam perjalanan pulang ke rumah orang tuanya, selendang yang dikenakan Indri terbang, tetapi dia tak berhenti dan terus menambah kecepatan, mencengkram erat gas tangan, hatinya benar-benar meradang. Betapa malunya dia menjadi tontonan sepanjang jalan akibat potongan rambutnya yang aneh. Saat sampai di pertengahan jalan tanah lapang, kawanan lembu menghadang. Indri membunyikan klakson berulang kali, binatang berkaki empat itu pun menyingkir. Mohaha, seekor lembu yang warna kulitnya macam ayek, tiba-tiba berlari lalu menyeruduk badan Zulham. Biur, ARGH. Motor Astrea berwarna hitam itu masuk parit berlumpur. Abang, kau di mana? Indri memekik, tadi dirinya tenggelam dalam air berlumpur bekas kubangan kerbau. Wajahnya tak lagi cantik, dan rambutnya menggumpal. Auh, apa ini? Tangannya terulur meraba rasa nyeri di bagian belakang kepala. Ah, ada lintah. Abang tolong. Istri Zulham itu sangat takut dengan hewan penghisap darah. Tak dihiraukan rasa nyeri pada kaki akibat terhimpit badan motor. Indri berusaha keluar dari parit, lalu berlari ke rumput hijau tanah lapang. Dia berguling-guling agar lintah di betisnya melepaskan hisapannya. Abang tolong. His, Zulham meringis, dia terlempar dan jatuh telungkup pada semak-semak berlumpur. Begitu berhasil duduk, matanya terbelalak kala banyak lintah menghisap bekas luka di lengan, bukan hanya di situ saja. Sudut bibirnya juga dihisap hewan terkenal ganas bila mencium bau darah. Zulham bersusah payah bangkit, berguling-guling di jalan bertanah. Beberapa lintah terlepas, tetapi masih banyak yang enggan pergi. Enyah kalian, Zulham menarik hewan licin itu, netranya membulat melihat sang istri bagaikan cacing kepanasan. Ternyata mereka tercebur di kubangan lumpur yang memang sarangnya lintah. Pacik terima kasih banyak, ucap Agam. Tak usah berterima kasih, saya paling benci terhadap orang yang tega menyakiti ibunya sendiri, balas Pacik Leman. Mereka tengah duduk di samping rumah Din. Amala dan lainnya hanya menjadi pendengar. Agam menghela napas panjang, dia sendiri juga sangat tidak menyukai anak durhaka. Pacik, mulai minggu depan, Amala akan cuti berjualan kue. Kenapa? Pacik Leman menyahut cepat. Karena kami akan segera menikah. Maka dari itu, Amala akan berhenti berjualan selama 1 bulan penuh, beritahu Agam. Hah, BRUK, BUGH. Seorang wanita tersungkur setelah menabrak bangku kayu panjang. Bersambung, 56. Hah. Ekspresi Pacik Leman, Pak RW, Ridwan dan Samsul, terlihat sangat lucu, mulut menganga, mata tak berkedip. Berita ini sungguh di luar prediksi semua orang, selama ini sedikit pun tak ada yang menaruh curiga pada Agam dan Amala, terlalu hebat pasangan itu dalam menyembunyikan hubungan. Sejak kapan, Nak Agam? Tanya Pak RW, setelah berhasil mengatasi rasa terkejutnya. Kami tak ada menjalin hubungan asmara, Pak. Mau dibilang ta'aruf pun, rasanya kurang tepat, hanya berkomitmen untuk menikah dan membangun biduk rumah tangga dalam waktu dekat ini, ungkap Agam. Selamat ya, Bang Agam, Amala. Baru kapan hari saya menangisi nasib malangmu wahai gadis solehah. Sekarang engkau hendak dipersunting oleh laki-laki yang insya Allah, seorang nakoda terpercaya dan tentu saja soleh. Pacik Leman menyeka sudut matanya, lalu menangkupkan tangan ke arah Amala, yang langsung dibalas anggukan kecil. BRUK, BUGH, tidak apa-apa, tak sakit sama sekali. Hanya sedikit nyeri. Nita tersungkur, keningnya langsung terantuk akar pohon asam Jawa. Susah payah berusaha bangkit, mengembalikan lagi ke tempat semula bangku yang tadi dia tabrak. Maaf. Ternyata ini betulan sakit. Keningku sampai benjol macam telur puyuh, adunya dengan mata berkaca-kaca, tangannya mengusap dahi serta lutut.
Hahaha, aus. Din memegangi pipinya yang terasa nyeri akibat kep jari si Zulham. Kukira setelah mendapatkan gosip terkini, terpanas, dan tentu saja terpercaya dari sumbernya langsung, rasa sakit itu berubah menjadi manis. Ternyata tetap saja kau meringis, Nita. Keke Din pelan, agar rahangnya tak terbuka lebar. Aku malu, Kak. Nita menutupi wajahnya dengan hijab. Cek, laga kau. Bisa juga dilanda malu, biasanya kau yang suka membuat malu, serang Din. Wahyuni mengulum senyum, mendekati Nita yang berdiri canggung. Nita, saya harap apa yang barusan kau dengar, hanya menjadi konsumsi pribadi. Tanpa berniat menyebarkan ke lainnya, Nita menatap segan sosok majikannya ini, netranya melirik Bang Agam yang sekilas menatap tajam ke arahnya, seketika tubuhnya mendadak kaku lagi. Cepat-cepat ia mengangguk setuju. Kakak tenang saja, saya janji. Tak akan berbagi dengan siapapun. Saya pamit undur diri ya, Kak. Hendak kembali lembur menjahit baju seragam. Nita mundur dan sedikit mengangguk, terpincang-pincang dia melangkah. Sepanjang jalan menuju rumah Bang Agam, tak habis-habisnya dia bergumam. Batinnya pun begitu berisik, niat hati hendak mencari Kak Din, malah dirinya mendapati fakta yang mengguncang dunia. Bagaimana mungkin berita sepanas ini tak terdeteksi radarku? Tanyanya pada diri sendiri. Awas ya kau Kak Din. Pantas saja belakangan ini sangat santai bila diajak bergosip, ternyata sudah mengetahui fakta yang sesungguhnya, sumutnya. Begitu memasuki bangunan tempat di mana ia bekerja, langsung saja dirinya berseru riang. Ayo lembur, kejar target, jangan malas-malasan, biar cepat kaya. Laga kau, macam sudah benar saja. Dengus Tari, netranya menatap tajam pada kening Nita. Kenapa batukmu bengkak macam bisul, Nit? Nita mengusap sayang benjolan di keningnya, enggan menjawab pertanyaan Tari, ia langsung duduk di belakang mesin jahit. Kesambet apa kau, Nit? Rajin betul. Tak biasanya kau secerah ini setelah mendengar kabar rencana pernikahan Bang Agam dengan bidan macam cagak listrik itu. Tari mengernyitkan keningnya. Aku tak peduli tentang kabar itu. Anggap saja lagi senang hati dikarenakan dapat baju baru. Bang Agam membagikan bakal kain bagus, terus disuruh jahit sesuai keinginan kita, bukankah sudah sepantasnya wajib disyukuri? Maaf Tari, kali ini aku memilih menjadi pengkhianat, sebab masih terlalu sayang membagikan berita luar biasa ini. Titik. Sekarang tinggal Amala, Din, dan Wahyuni, yang lainnya sudah pulang. Din, kapan kau akan mengajukan rapat di pengadilan kabupaten? Tiba-tiba Agam bertanya, seseorang meminta tolong kepadanya untuk memastikan keinginan Din. Rencananya setelah pernikahan, Abang dan Amala, jawab Din. Agam pun manggut-manggut. Abang pembohong. Mutia datang dengan wajah memerah, dia begitu marah sampai lupa memakai alas kaki. Saat melihat keningnya abangnya mengernyit, kembali dia berseru. Abang bilang pasar malamnya sudah bubar. Tapi, tadi Tia lewat tanah lapang masih ada. Terus, Tia datangi penjaga wahana kuda-kudaan memintanya menghidupkan tuh mainan. Namun, ditolak mentah-mentah. Dia cakap, ini masih siang, kalau dinyalakan sekarang bukan pasar malam namanya, macam tuh katanya. Tia duduk berselonjor di atas tanah, kakinya menghentak layaknya anak kecil. Amala membuang muka, sedangkan Wahyuni dan Din hanya menggeleng saja. Agam menghela napas panjang. Kalau sudah seperti ini, apapun tak akan manjur selain menurutinya keinginan ibu hamil ini. Iya, nanti malam kita pergi menonton beramai-ramai. Sekarang kau dan Wahyuni pulanglah dulu. 1 jam lagi kita berangkat, sekalian abang dan kakakmu hendak melakukan medical check-up pranikah. Agam mengusap pucuk kepala sang adik, berusaha menenangkan. Mutia langsung mendongak, menatap serius netra hitam abangnya. Serius, abang tak lagi berniat menipu, kan? Sebelumnya abang juga tak ada membohongimu,
Hanya ucap, mungkin, Agam mengatakan yang sejujurnya. Sama saja tuh, tak ada bedanya, cubit Mutia, tangannya terulur minta dibantu berdiri. Agam sigap menarik lengan sang adik. Kak Yuni, ayo balik. Ajaknya seraya menarik tangan sang kakak. Kota kecamatan. Agam dan Amala baru saja selesai menjalani serangkaian tes kesehatan. Mereka ditemani Mutia, Wahyuni, Hasan, Siron, Din, Zikri, dan tak ketinggalan 3 anak cebol. Hari sudah mulai menggelap, tak lama lagi azan maghrib berkumandang. Bergegas mereka menuju masjid raya untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sekaligus menunggu waktu sholat isya. Selang sejam lebih kemudian, Agam dan lainnya sudah berkumpul di pasar malam. Sebelum mencoba wahana permainan, terlebih dahulu mereka makan di warung kaki lima. Ayek, bila nanti masuk rumah hantu, kau harus di depan. Sebab, tampangmu tak jauh berbeda dari para penjaga yang berlakon menyeramkan itu. Din menunjuk wahana bergambar Dracula. Tega kakak menyamakan aku dengan hantu. Tak kawanlah kita, sumut Ayek menatap tajam Din. Din mengedikkan kedua bahunya. Tak masalah, kau juga tak bisa mendatangkan keuntungan bagiku, kecuali bisa mencari duit macam tuyul, baru ku pertimbangkan lagi. Cek, sungguh terlalu. Lupakah kakak, siapa yang lari kalang kabut mencari bantuan tadi siang? Itu kan siang hari, sekarang langit sudah menggelap, beda lagi lah ceritanya. Kilah Din tak mau kalah. Terus saja berantem, lama-lama ku buang kalian ke dalam tong setan itu. Zikri menyela perdebatan sengit itu. Kak Din tuh, bang, menyebalkan sekali. Ayek mengadu, tak disangka bertemu kalian di sini. Apa kabar, Din? Bersambung.